salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiona dari 10 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Bunga Manalisa. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Nadli Syarofa Jevita dari kelas 10 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darosi. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Aisyah Putri dari kelas 10 MIPA 4. Jari-jari atom adalah jarak antara elektron terluar dengan inti atom. Satuan yang biasa digunakan jari-jari atom adalah angstrom, yang dimana 1 angstrom sama dengan 10⁻10 meter. Adapun beberapa jenis jari-jari atom berdasarkan perbedaan sifat unsur yang diukur. Yang pertama adalah jari-jari kovalen. Jari-jari kovalen adalah jari-jari atom yang memiliki jenis elemen ikatan kovalen yang umumnya terdiri dari unsur non-logam. Jarak yang diukur menggunakan jari-jari kovalen adalah setengah jarak antara dua inti atom yang saling berdekatan pada kristal. Yang kedua adalah jari-jari logam. Jari-jari logam adalah jari-jari atom yang digunakan untuk mengukur jenis-jenis beberapa elemen yang termasuk unsur logam. Jarak yang biasa digunakan adalah setengah jarak antar inti atom yang saling berdekatan pada kristal logam. Yang ketiga adalah jari-jari van der Waals. Jari-jari van der Waals adalah jari-jari atom yang digunakan untuk inti atom unsur yang tidak saling mengikat. Contohnya adalah kelompok gas mulia, yang salah satunya adalah helium. Lalu, bagaimana sifat-sifat periodik unsur jari-jari atom berdasarkan tabel? Secara umum, sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan, semakin ke bawah suatu unsur pada golongan, maka jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini dikarenakan jumlah elektron valensinya yang sama, namun jumlah kulitnya yang bertambah. Sehingga jarak antara elektron dengan inti atom semakin jauh. Yang kedua adalah dalam satu periode, semakin ke kanan sebuah unsur pada periode, maka jari-jari atomnya semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah kulit yang sama, namun jumlah elektronnya semakin bertambah, sehingga semakin kuat gaya tarik-menarik antara elektron dengan inti atom. Akibatnya, elektron terluar semakin tertarik ke arah inti atom. Presentasikan tentang energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi tersebut? Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu atom netral yang berwujud gas untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif. Proses ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi seperti natrium atau gas menjadi natrium kuadrat plus ditambah elektron. Nah, keperiodikan energi ionisasi unsur-unsur dapat kita simpulkan seperti gambar berikut ini. Nah, dalam satu periode dapat kita simpulkan bahwa dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung semakin membesar. Adapun dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi cenderung semakin mengecil. Energi ionisasi ini bergantung pada besarnya gaya tarikan inti terhadap elektron kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepaskan. Jikalau gaya tarik ini besar, maka energi ionisasi pun menjadi lebih besar pula, atau sama besarnya. Nah, dalam satu golongan energi ionisasi, jari-jari atom semakin membesar sehingga gaya tarik inti atom, gaya tarikan inti semakin melemah. Hal ini membuat elektron terluar akan lepas dengan mudah. Hal itulah yang menyebabkan energi ionisasi semakin berkurang dibutuhkan atau semakin sedikit dibutuhkan. Nah, adapun pada energi ionisasi pada satu periode, sebagaimana yang telah kita jelaskan,
gaya tarik atom semakin besar. Nah, gaya tarik atom semakin besar ini menjadikan energi ionisasi pun menjadi besar pula. Seperti gambar yang saya pegang ini, seperti ini, dapat kita lihat bahwa unsur golongan berada di bagian paling terbawah, di posisi terbawah. Mengapa hal demikian terjadi? Nah, hal demikian terjadi dikarenakan pada golongan 1A tersebut, energi ionisasinya adalah energi yang paling kecil. Sedangkan energi pada golongan 2A, 5A, dan 8A cenderung mencolok besarnya, lebih besar dibanding energi unsur-unsur golongan yang berada di sebelah kanannya. Hal ini telah menunjukkan bahwa adanya faktor kelainan yang memengaruhi pada energi ionisasi pada muatan inti dan jari-jari atom pada unsur-unsur tersebut. Nah, di samping itu, energi ionisasi tersebut, jarak dari elektron dan inti semakin dekat. Dan ketika setelah dilepaskannya elektron kulit terluar, konfigurasi elektron semakin stabil atau menjadi stabil sehingga energi ionisasi yang dibutuhkan pun semakin besar. Jika energi ionisasi yang dibutuhkan semakin besar, maka elektron yang akan dilepaskan pada kulit terdalam akan membutuhkan energi ionisasi yang besar pula. Nah, begitu seterusnya. Jika energi ionisasi semakin besar, maka elektron terluar yang dibutuhkan pun semakin besar agar bisa dilepaskannya elektron tersebut. Nah, pada suatu atom tersebut. Nah, demikian presentasinya. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan atau yang diserap oleh atom berwujud gas jika suatu atom menerima elektron, yang disimbolkan dengan F2 tambah 2E menjadi sama dengan 2F. Misalnya, atom fluor akan membentuk ion negatif yang stabil, maka proses penyerapan energi disertai dengan pelepasan energi dan afinitas elektronnya ditandai dengan tanda negatif. Dengan kata lain, proses ini menghasilkan panas. Akan tetapi, jika ion negatif bersifat tidak stabil, maka proses penyerapan elektron yang disertai dengan pelepasan energi dan afinitas elektronnya ditandai dengan tanda positif. Unsur dengan afinitas elektron berenergi negatif memiliki kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur afinitas elektron berenergi positif. Artinya, semakin negatif nilai elektron, maka semakin besar kecenderungan menyerap elektron. Bagaimanakah kecenderungan afinitas elektron dalam sistem periodik? Ternyata, afinitas elektron bervariasi. Dengan demikian dapat disimpulkan kecenderungan yaitu 1. Dalam satu golongan dari atas ke bawah memiliki afinitas elektron cenderung berkurang. 2. Dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Ketiga, kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Terima kasih. Elektronegatifan merupakan suatu besarnya kecenderungan untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Faktor yang mempengaruhi elektronegatifan adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Dalam satu periode, unsur-unsur dari kiri ke kanan, akibatnya jari-jari atom makin kecil dan elektronegatifan makin besar. Sementara itu, dalam satu golongan, unsur-unsur dari atas ke bawah, akibatnya jari-jari atom makin besar dan elektronegatifan makin kecil. Jika harga elektronegatifan besar, maka unsur cenderung menerima elektron dan membentuk suatu bilangan oksidasi negatif. Dan jika harga elektronegatifan kecil,
maka unsur cenderung melepas elektron dan membentuk suatu bilangan oksidasi positif. Sekian dari saya. Sifat logam. Sifat logam berhubungan dengan keelektropositifan, yaitu kemampuan suatu atom melepas elektron membentuk ion positif. Jadi, sifat logam tersebut bergantung kepada energi ionisasi. Nah, semakin besar energi ionisasi tersebut, maka semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron, dan semakin berkurang pula sifat logamnya. Sebaliknya, sifat non-logam berhubungan dengan keelektronegatifan, yaitu kemampuan suatu atom menarik elektron dari kiri ke kanan dalam satu periode. Sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam itu bertambah. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam itu bertambah, sedangkan sifat non-logam itu berkurang. Sifat logam antara lain yang pertama mengkilap, yang kedua mengantarkan panas dan listrik, yang ketiga dapat ditempa menjadi lempengan tipis, dan yang keempat dapat direnggangkan menjadi kawat atau kabel panjang. Unsur yang bersifat non-logam adalah golongan 7A, bukan golongan 8A. Unsur yang terletak pada bagian tengah sistem periodik, yaitu unsur yang terletak di sekitar daerah perbatasan antara logam dan non-logam, adalah unsur yang mempunyai sifat logam dan sekaligus non-logam. Unsur-unsur itu disebut melanoid. Contohnya yaitu silikon dan germanium. Sekian dari penjelasan. Unsur-unsur logam pada sistem periodik semakin ke bawah semakin reaktif karena mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik semakin ke bawah semakin tidak reaktif karena sukar menangkap elektron. Kereaktifan biasanya terjadi atas kecenderungan melepas atau menarik elektron. Jadi, suatu unsur logam yang reaktif terdapat pada golongan 7A atau halogen. Dari kiri ke kanan dalam suatu periode mula-mula menurun hingga bertambah menjadi golongan 7A. Golongan 7A tidak reaktif. Hampir semua unsur dalam alam bersifat senyawa. Hal ini dikarenakan masih ada yang belum stabil dan masih banyak yang berinteraksi dengan unsur lainnya. Kereaktifan biasanya tergantung pada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitasi elektron, dan keelektronegatifan. Ketergantungan harga-harga dalam suatu periodik, yaitu per periodik unsur. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami semua. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.